Mesin jahit mini, posisi pengait benang dengan jarum sudah tepat, tetapi masih tidak bisa menjahit. Ini tutorialnya, disimak sampai habis ya kak, semoga bermanfaat. Hai kak, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau bikin video unboxing paket dari subscriber ya. Dia mau servis mesin jahitnya, gitu ya kak. Jadi ini tadi aku chat dia, ini kan baru sampai, terus aku hubungin dia mau servis apa tukar tambah. Nah dia bilang kalau tukar tambah itu habis berapa dan kalau servis itu habis berapa. Nah sebelumnya tuh aku harus cek dulu bagaimana kondisi dari mesin ini dan baru bisa menentukan untuk biaya tukar tambah atau servisnya nanti berapa ya kak ya. Ini dari Lumajang ya kak, pakai dari Lumajang. Jadi buat kakak semuanya yang mau servis itu langsung kirim bungkus kayak gini ke alamat aku ya kak ya. Untuk lebih lanjutnya bisa langsung hubungin kontak WhatsApp saya, nanti linknya ada di bawah sini. Terus bagi yang jauh itu juga bisa servis online, tapi servis online yaitu kayak gitu, seperti panduan lewat WhatsApp. Dan yang memperbaiki mesin jahit itu 100% tuh 99% itu kakak, dan aku cuma membantu untuk mengarahkan aja gitu loh dari sini gitu. Jadi kalau untuk servis online tuh yang perbaikin tuh kakak, jadi aku cuma kayak mengarahkan gini loh gitu. Jadi kalau emang itu aku cuma mengarahkan aja kalau untuk servis online. Tapi itu ada yang berhasil loh kak ya, rata-rata sih pada berhasil, tapi yang nggak berhasil itu biasanya ada sepakat yang harus ganti gitu. Terus ada masalah yang bener-bener nggak tahu pasti, mungkin ada di tiang jarumnya yang bengkong, mungkin kurang mepet sama pengait benang, itu bisa jadi juga. Tapi kalau untuk servis online ya, itu kalau mesin jahitnya itu pernah dipakai itu pernah normal gitu ya, pernah normal terus tiba-tiba kayak gitu, pernah normal pada masanya itu bisa diperbaiki sih rata-rata ya. Cuma setting perbaikannya itu cuma setting pengepasan. Cuma ada beberapa orang yang benar-benar itu kayak membingungkan. Kok ya susah sekali tuh ya. Kembali lagi kita ke topiknya ya. Untuk biayanya, untuk tukar tambah sih kalau mesin jahitnya itu ya, aku ceknya itu untuk mesin jahitnya itu lebih ke kondisinya ya. Maksudnya tuh kondisinya itu mesinnya masih hidup, maksudnya dinamonya juga nggak mati, terus bagian dalam juga nggak ada yang pecah gitu. Maksudnya pecah tuh biasanya gear dalam tuh ada yang pecah loh kak. Jadi kalau yang pecah itu biayanya bisa bertambah. Kalau itu semua normal ya, itu maksudnya semua normal nggak ada yang pecah, nah itu tukar tambah itu 35.000. Tukar baru dan normal udah aku modifikasi sekalian ya biar makin awet pastinya. Tuh mesin jahit mini ya. Kalau untuk tukar tambah itu ya kak, itu kita tukar mesin jahit aja. Jadi kalau untuk adaptor, semisal mesin kakak nggak ada adaptornya ya, nah itu kakak harus beli adaptornya itu secara terpisah, atau pedalnya gitu ya secara terpisah. Jadi kalau untuk tukar tambah itu kita tukar mesin saja kak, tukar mesin saja. Jadi adaptornya ini semisal kakak bawa ini, nah itu tukar tambah ini akan aku kembalikan gitu. Jadi karena tukar tambah itu cuma tukar mesin saja. Wow. Jarumnya itu rada membengkok gitu, jadi kayak natap pinggiran lubangnya itu ya kak. Sama sarang sekocinya itu bergeser gitu, jadi kayak membuat ini tuh macet ya, bergeser. Ini mudah lepas kayaknya sekocinya ya. Oh, dia hidup sendiri. Tapi yang jelas ini nggak bisa menjahit sih. Tapi nanti aku akan bongkar dulu dalemannya, apakah gear dalam tuh ada yang pecah atau tidak gitu kak. Kalau ini nggak ada yang pecah, fix total tukar tambah itu 35.000 saja.
Tapi kalau ada yang pecah tergantung. Untuk pengait benangnya sih sebenarnya masih sesuai ya, maksudnya tuh nggak terlalu geser gitu. Ini jarum, bentar, ini kan jarum turun, ini mau naik. Nah mau naik tuh pengait benangnya tepat di belakangnya. Sebenarnya ini masih pas ya untuk posisinya sebenarnya. Cuma jarumnya ini agak bengkong dan pemasangannya itu terbalik kak. Jadi posisi tepatnya pemasangan itu yang datar itu menghadap ke kanan ya, yang datar. Tapi yang ini yang datar itu dihadapin ke sini gitu. Bagian datarnya jarum tuh menghadap ke sini gitu. Harusnya terbalikannya. Jadi ini terbalik. Terus di sisi lain jarumnya juga kayak rada bengkong gitu. Coba deh aku ganti jarum dulu aja kali ya. Sekaliannya aku kasih tips ke kalian gitu ya. Untuk jarum itu sebenarnya kalau mesin jahit mini ini ya, aku punya rekomendasi jarum yang itu benar dipakai itu enak banget. Nih dari mereknya Singer. Itu pakai yang ukuran 16 kak gitu. Pakai nomor 16 seperti ini ya. Nah itu aku pakai yang 16 itu bener-bener itu enak menurut aku ya. Ngaitnya enak, terus tuh kayak jarumnya tuh kayak nggak bakal bermasalah gitu, nggak mudah cepet bengkong gitu. Terus saran aku ya untuk mesin jahit mini ini jauhin pakai jarum yang di bawah ukuran 14 ya, karena jarum di ukuran di bawah 14 maksudnya itu mudah sekali patah kak. Jadi patah tertabrak pengait benang. Nah kalau keseringan seperti itu pengait benang bisa tumpul dan hasil nggak bisa jahit. Aku rasa ini juga tumpul ya kak, ini pengait benangnya itu udah tumpul gitu, sama suka nyangkut benangnya di sarang sekocinya, dan itu pastinya bisa diperbaikin dan normal, nggak nyangkut lagi gitu. Karena masalah nyangkut itu ya, itu tuh udah terjadi di pabriknya gitu loh kak. Pengalaman aku restock untuk mesin jahit ya, untuk restock mesin jahit ini ya, untuk restock itu kan baru semua ya, padahal ya harusnya kan normal. Nah tapi kebanyakan itu ya, nggak kebanyakan sih, tapi rata-rata tuh ada mesin jahit yang benar-benar bermasalah gitu. Jadi sebelum aku jual pastinya aku perbaikin sekalian juga gitu, padahal baru ya. Jadi baru itu nggak menjamin mesin jahitnya itu kondisinya bagus gitu. Tapi yang aku jual di toko aku itu semua udah aku perbaikin, aku modifikasi, terus aku cek normal pakai, dan itu jaminan normal pakai, enak dipakai gitu kak, jaminan normal gitu. Kalau di toko lain ya mungkin mereka kan jual baru tapi belum di perbaikin atau modifikasi gitu, jadi mungkin cepat rusak. Nggak jarang juga baru beli juga udah bermasalah gitu. Sebenarnya itu mereka kan bukan sekalian servis ya kak ya, jadi mereka juga nggak tahu mau perbaikin, mungkin nggak gitu, nggak tahu cara perbaikinya gitu. Jadi ya gimana gitu, yang rusak emang udah dari pabriknya kan gitu. Kalau aku kan, kalau saya ya itu kan sekalian buka jasa servis. Jadi kalau emang aku restoknya mesin jahit ada yang nggak bisa jahit, nah itu ya sekalian aku normalin, aku enakin pakai. Jadi kayak customer aku yang beli mesin jahit di aku, walaupun itu bekas ya, tapi itu bener-bener normal pakai kak. Ini aku coba dulu ya, soalnya ini posisinya udah tepat. Terus ini jarumnya itu rada bengkong dan pemasangannya tuh terbalik, jadi kayak nabrak pinggiran tepi plat besi warna putih ya kak. Setelah aku ganti sih menurut aku ini nggak nabrak sama sekali. Tapi kalau untuk masalah benang nyangkut di sarang sekoci rada nyangkut gitu, ini kayaknya ya, soalnya sudah terlihat di pengait benangnya yang udah kayak membekas benang gitu ya. Tuh kak, ini ngait loh kamera belakang. Tuh kak, aku bilang ngait tuh pas aku turunin ya, aku putar-putar gini, dia tuh berhasil mengitari seperti ini gitu. Tapi ini nyangkutnya di sini ya kak, tuh nyangkutnya di sini. Nanti bisa diatur caranya tuh, aku udah bikin video tutorialnya. Aduh bismillah lagi, nanti mungkin aku bikin video tutorial lagi ya, mungkin yang lebih jelas, yang mudah dipahami.
Aku pasang benang bawah dulu deh. Tuh, nyangkut yang sini toh. Terus gimana dong Kak Teo kalau ini bisa jahit semisal ya? Nah itu ya aku tetap bongkar, aku modifikasi, jadi customer aku nggak rugi kirim jauh-jauh ke alamat aku. Karena keuntungan untuk dimodifikasi itu dia bakalan lebih awet pastinya ya, nggak gampang geser juga. Bisa. Tuh Kak, dia normal loh Kak. Tuh kan, blur ya, oh my god, hehe. Tuh ya, ini normal loh Kak. Tuh, bawahnya juga rapi, tinggal setel ini ya sedikit. Tuh. Karena jarumnya tadi itu bengkong ya Kak. Jarumnya tadi itu bengkong, terus pemasangannya juga terbalik. Tuh pengaruh juga ternyata ya. Kalian baru tahu nggak sih kalau seperti ini? Nggak, kalau aku emang udah tahu ya dari awal, dari beberapa, maksudnya udah tahu gitu lah. Benang aman nggak nyangkut ternyata ya. Benang aman nggak nyangkut. Nah gitu Kak. Jadi kalau kalian yang udah perbaikin bermacam-macam, tapi ada rasa nyangkut sedikit sih di sini. Ya makanya kayak rada nyangkut gitu di sini. Jadi kurang normal sedikit lah gitu ya. Tapi kalau untuk hasilnya sih menurut aku ini udah better ya, udah bisa jahit loh tanpa aku perbaikin. Tapi nanti pastinya diperkuat juga. Ya kan? Jadi buat kalian yang udah setting ikutin tutorial aku, katanya nggak bisa jahit ya Kak ya. Itu coba ganti jarumnya dulu ya, pakai ganti jarumnya dulu, terus sama arah pemasangan jarumnya itu nggak boleh terbalik, soalnya ini tadi tuh terbalik gitu, yang datar itu menghadap ke bagian sini, harusnya di bagian yang bagian sini ya, jadi menghadap ke sana, tapi ini kebalikannya yang tadi. Tapi sekarang udah aku ganti pakai jarum ukuran 16. Tuh terbukti jarum ukuran 16 tuh enak loh Kak, enak pakai Kak gitu ya. Karena kalau aku sih rekomendasi ya, jarum itu pakai yang 16 aja, ukuran yang 16 aja. Ya Allah, ini normal Kak. Oke ya, jadi kalau untuk, wah ternyata mesinnya normal Kak ya. Jadi mesinnya normal, cuma jarumnya itu salah pemasangan gitu ya. Pemasangannya itu terbalik, sama aku ganti jarum yang ukuran lebih tinggi. Karena sebelumnya tadi jarumnya itu pertama rada bengkong, terus ukurannya itu masih ukuran 14. Kayaknya ini bukan jarum khusus portable ya. Kalau untuk portable tuh jarumnya lebih panjang sedikit sih, tapi ini kayaknya bukan khusus portable. Terus di sisi lain pemasangannya jarumnya itu kayak salah, kebalik arahnya. Nah tadi itu emang natap pinggiran tepi pas aku coba awal-awalan itu, tapi sekarang dia lancar Kak gitu ya. Jadi emang jarum tuh pengaruh banget untuk mesin-mesin seperti ini, kayak mesin jahit yang portable gitu loh Kak ya. Jadi jangan sampai salah pilih jarum. Aku aja mesin jahit yang itu, yang biasanya aku buat permak gitu ya, itu aku pakai jarum yang ini, dan udah lama aku nggak ganti-ganti karena ya beneran awet jarum yang ukuran 16 itu Kak. Karena jarumnya itu kalau kecil kan suka patah, nah ini tuh awet buat jahit bahan tebal, jahit ya bahan kecil. Tapi kalau bahan tebal banget tuh biasanya bakalan patah sih kalau tebalnya tuh terlalu berlebih gitu loh Kak ya. Tapi kalau untuk jahit 2 lapis kayaknya itu masih bersahabat banget. Sampai kain jeans aja yang tebel-tebel itu masih bisa diperbaikin. Tapi kalau yang kayak jaket hoodie, tapi ya hoodie-nya tuh yang tebel gitu kan ada ya, nah itu kalau udah ditumpul tuh biasanya benang suka putus, itu tandanya pakai jarum yang lebih besar lagi ukurannya. Oke, jadi segitu aja ya Kak video dari aku. Semoga ada beberapa part yang benar-benar bermanfaat buat kalian. Terus mungkin kedepannya aku akan bikin video lebih aktif lagi, soalnya itu benar-benar terbagi ya Kak tugas untuk servis, terkadang kayak urusin toko Shopee aku ya, kayak gitulah. Sebenarnya itu banyak, beberapa waktu itu beberapa jam gitu bisa luang, cuma kadang tuh aduh kayak merasa diri sendiri tuh kayak mager gitu loh Kak. Mungkin karena apa ya, merasa bosen juga gitu, kadang sih bosen, cuma kalau pas banyak orderan gue semangat banget sih.
Oke kak, jadi segitu aja videonya. Jadi kalau untuk seperti ini mungkin di servis bisa lah, soalnya ini masih bagus mesinnya ya. Mungkin aku nanti bakal dimodifikasi sekalian gitu biar makin awet pastinya. Thank you kak ya, video dari aku semoga bermanfaat sekali lagi. Terima kasih, bye. Oh iya, kalian juga bisa tonton video yang lainnya karena video yang lainnya juga seru.